Dulu semasa almarhum masih hidup. Iya, Mas. Ya, saya tahu Mas sedih ya, tapi memang apa yang ada di hati Mas itu utarakan saja, tidak apa-apa, karena hal yang diutarakan itu bisa membuat kita lepas, Mas. Ya. Sebelum dia meninggal, dia menitip sama saya buat jagain adik sama orang tua perempuan. Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kepo. Berjumpa lagi bersama saya, Rahul Denggasing, dalam channel YouTube kita, Jelajah Kepo Production, yang senantiasa menghadirkan hal-hal unik menjadi tayangan yang menarik. Saat ini saya berada di perempatan Jalan Gunung Bawah Karaing ya. Mungkin kalau sahabat Kepo biasa lewat ke sini, biasa mungkin melihat atau menyaksikan orang-orang yang mengecat tubuhnya berwarna hijau atau silver ya, yang gold juga ada, yang biasa melakukan aksi di lampu merah ini. Kita coba tanya-tanya apa-apa saja sih yang melatar belakangi kegiatan mereka atau aksi-aksi mereka di perempatan lampu merah ini. Ikuti perbincangan saya bersama manusia-manusia silver gold yang ada di Bawah Karaing. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kepo. Tadi kita sudah menyaksikan sedikit aksi-aksi dari manusia silver, manusia gold yang ada di perempatan Jalan Gunung Bawah Karaing ya. Kita juga sudah memanggil salah satu dari mereka yang tadi melakukan aksi. Kita tanya-tanya dulu ya. Oke, Mas. Ini melengket apa tidak? Iya. Melengket. Biarlah. Oke, namanya siapa, Mas? Fauzan. Mas Fauzan. Mas Fauzan asal dari mana dulu ini? Asli saya dari Lampung. Dari Lampung. Sudah berapa lama di Makassar? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Mas Fauzan di Makassar itu terus tinggal dengan siapa di Makassar? Di Makassar, alhamdulillah saya di sini ketemu sama orang baik toh. Dari ada orang yang ngajak saya ke rumahnya ya, seperti orang tua angkat ya. Oh gitu. Jadi Mas siapa namanya tadi? Fauzan. Mas Fauzan itu dari Lampung, tidak ada seorang keluarga di Makassar. Tidak ada sekali. Sedikit Terus bentar. siapa yang ngajak ke sini? Dulu sebetulnya saya di Makassar ini dibilang sengaja atau tidak, dibilang tidak sengaja itu bisa. Karena dulu saya kerja di kapal, kapal cumi. Kapal cumi. Di kapal ada masalah sedikit sama kapten. Jadi saya pribadi takut kan, namanya kita di laut. Takut namanya terjadi apa-apa nanti. Kapalnya nyandar di bau-bau. Saya kabur dari kapal. Oh, mungkin karena hubungan yang tidak harmonis dengan kapten kapal tersebut, akhirnya pas merapat di Makassar turun dari kapal gitu. Turun. Oh, 6 bulan yang lalu itu? Turunnya di bau-bau itu. Oh, turun di bau-bau, terus lanjut ke sini naik kapal. Naik kapal lagi. Ada ongkos waktu itu? Jual HP. Oh, jual HP. Waduh. Baru awal kita cerita ini langsung miris, Mas Fauzan. Terus saya lanjut lagi ya. Sampai di Makassar itu lalu bertemu sama orang baik yang katanya tadi. Di Makassar belum langsung ketemu, langsung 2 minggu saya tidur di pantai Losari. Dulu awal mula saya ketemu sama ibu itu, saya juga membantu seorang perempuan, ya lagi kesakitan perut. Itu saya minta air panas buat mendingin perutnya. Di sana ngobrol-ngobrol, di sana saya diajaknya ke rumah, buat tinggal sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu Mas Fauzan ini umur berapa sih, Mas? Jalan 25. Jalan 25. Masih muda ya. Terus kenapa melakukan kegiatan, berpikir untuk melakukan hal seperti ini? Manusia, apakah tidak ada pekerjaan lain, Mas Fauzan? Mungkin kebanyakan orang kan berpikir kenapa harus bekerja seperti ini? Tidak ada kerjaan yang lain. Jadi selama 6 bulan itu saya bingung mau kerja apa. Satu, identitas seperti KTP saya hilang. Kedua, ijazah saya nggak punya.
Ya. Kalau kita mau kerja ke kayak bangunan, kayak apa, kalau nggak ada identitas, nggak ada yang menerima. Oh begitu. Tetap, jadi saya berpikir, saya diajak orang ke rumahnya, saya nggak kerja, saya nggak enak. Jadi saya mutusin kerja kayak gini. Saya ingat waktu saya di Jakarta, saya lihat di itu orang lampu merah kan, ya. Oh gitu. Jadi saya cari tahu caranya, gimana cara bikin di YouTube. Ya. Jadi udah tahu, langsung saya cari tempat penjualan itu. Oh, jadi memang awalnya ini Mas Fauzan tidak pernah melakukan aksi seperti ini ya, mengecil tubuh ya. Cuma karena merasa tidak enak di rumahnya orang tinggal tapi tidak kerjaan, susah juga dapat kerja memang kalau tidak ada identitas Mas ya. Akhirnya seperti ini. Oh itu yang melatar belakangi Mas Fauzan melakukan aksi seperti ini. Sebelumnya saya belum pernah kerja seperti ini kan. Iya. Terus ini kan saya lihat Mas Fauzan ada beberapa juga yang melakukan hal seperti ini. Memang hal yang baru di Makassar sih. Hal yang baru. Itu Mas Fauzan mengajak mereka atau mereka yang mengajak Mas Fauzan? Sebenarnya kalau ini jarang kan, kayak teman ini kan jarang yang mau ikut. Oh gitu. Saya pribadi bukan saya yang mengajak. Ya sama, ada orang juga kerja di jalan kan. Kalau ada orang mau ikut, ayo, tapi resikonya tinggi. Oh. Soalnya resikonya kita juga mau ngomong berlawanan sama pemerintah. Iya. Gitu. Jadi kalau jadi memang ini Mas Fauzan dan teman-temannya memang baru awal-awal ini ya melakukan aksi seperti ini ya, tidak ada terinspirasi dari orang-orang lain di Makassar ya? Tidak ada ya, memang masih yang awali kayaknya. Oh gitu. Yang awalnya itu saya berdua sama kawan yang satunya, sekarang dia lagi nggak main kan, lagi libur. Ini ya ketemu di jalan. Oh gitu. Ini kalau menurut saya ini bahan cat yang digunakan ini apa? Apakah tidak berbahaya dengan kulit? Insya Allah tidak. Tidak gitu. Oh, belinya di mana Mas Fauzan ini? Belinya di Pasar Sentral. Pasar Sentral. Terus ini apakah tiap hari dicat atau dibiarkan saja beberapa hari supaya tidak perlu cat lagi? Ya, sekali main dicat, habis itu dibersihkan lagi. Tidak sulit untuk anunya? Tidak. Membersihkan? Cukup pakai sunlight aja itu hilang. Begitu. Oke, Mas Fauzan tadi Mas Fauzan bilang kadang melakukan aksi seperti ini tetap di hati nurani Mas itu memang berlawanan ya, dengan mungkin takut karena aturan pemerintah, padahal mungkin yang Mas lakukan tidak neko-neko, cuma menghibur, sekaligus mungkin pada saat diberi uang sumbangan dari warga ya alhamdulillah menerima ya. Itu apakah pada saat atau hari-hari kemarin itu adakah satpol yang sempat menegur atau mengejar? Saya dibawa sama satpol udah 3 kali. Oh begitu? Ya, dibawa ke dinas sosial. Terus saya ditanya, kenapa kerja seperti ini? Saya bilang, saya dari Lampung Pak, saya mau cari uang ongkos buat pulang. Karena ongkos buat pulang kapal sekarang mahal. Satu itu, kedua persyaratannya juga harus lengkap. Oh gitu. Oh jadi selama 6 bulan di Makassar ini tujuannya Mas bukan untuk bekerja menetap di Makassar ya, bukan ya? Cuma untuk mencari uang tambahan agar bisa pulang ke Lampung gitu. Oke sahabat Kepo, itu sedikit kata hati atau mungkin curahan hati Mas ya. Jadi Mas Fauzan ini melakukan aksi seperti ini semata-mata hanya untuk mendapatkan dana atau uang kapal laut pulang ke Lampung ya. Keluarga di sana Mas masih sering berhubungan? Masih sering berhubungan lewat HP ya? Apa? Kenapa keluarga di sana tidak membantu mengirimkan uang Mas supaya bisa pulang? Itu dari saya itu sebenarnya. Jadi saya tidak mau memberatkan orang tua. Di satu sisi juga saya anak yatim. Kedua saya orang nggak punya. Jadi saya nggak mau membuat orang tua perempuan saya buat ngutang sana ngutang sini buat biayain saya. Jadi saya berpikir gimana caranya saya bisa mencari uang sendiri dan bisa pulang sendiri. Oh gitu. Bagaimana caranya mencari uang sendiri bisa pulang sendiri ya? Tanpa membuat susah orang tua. Karena bagi saya sudah cukup saya membuat orang susah orang tua. Jadi namanya ya anak yatim, bapak udah nggak ada kan? Ya, itulah. Berapa orang Mas Fauzan bersaudara di Lampung? 5. 5. Anak ke?
Anak keempat dari. Anak keempat ya. Oh, jadi Mas Fauzan ini bekerja di kapal itu Ya. Itu kan juga kalau untuk bekerja di kapal Mas Fauzan ada keahlian atau pendidikan khusus yang diajarkan sebelum naik ke kapal. Iya, ada. Itu kapal apa sih yang Mas naiki? Itu kapal cumi. Kapal cumi. Iya. Itu butuh pendidikan khusus atau tidak? Tidak, itu cuma sekedar kita belajar buat bagaimana cara pasang pancing sama memancing aja. Ini saya masih penasaran nih Mas. Ya. Kenapa Mas merasa waktu kerja di kapal itu keadaannya tidak kondusif atau tidak merasa nyaman? Ceritakan mungkin sedikit Mas pengalamannya. Jadi bukan nama apa aja ini, bukan saya mau jelek-jelek. Ya kita tidak sebut nama, ya, tidak apa-apa. Ya, kita sebut jadi nama. begini, kekecewaan saya itu sebenarnya sudah dari awal. Ya. Saya rasakan dulu sebelum berangkat saya dijanjikan uang, kasih bonus 6 juta. Oke, saya itu kan. Pas saya mau berangkat, uang 6 juta itu tidak ada. Oh gitu. Ya. Cuman yang saya dikasih sama saya cuma 1 juta. 1 juta. Dia bilang sisanya potong ini, potong itu, potong ini. Jadi dari sana saya kecewa. Di kapal juga saya sendiri dari beda itu kan tempat dari yang isi kapal itu kan. Jadi saya merasa seperti orang asing. Iya, iya, iya. Saya mau sekitar 2 hari di kapal. Ya. Tidak ada yang peduli kan. Untung saya masih bisa selamat. Jadi setiap kali ada itu saya merasa kayak dikucilkan dari kapal itu. Berapa orang ABK yang di atas kapal itu? 32. Kapal 32. Yeah. Banyak juga ya. Yeah. Tapi di sebanyak 32 itu Mas merasa dikucilkan atau istilah kasarnya dianaktirikan ya, tidak dipedulikan ya, mau makan mau apa. Berapa lama kerja di kapal penangkap itu? Penangkap cumi? Baru 9 hari. 9 hari. Juga belum sempat buat mancing. Belum sempat buat mancing. Berapa kali makan sehari waktu di kapal? Pagi, siang sama malam. Oh, tetap dikasih. Ya, tapi dikasih. hal apa? Maksud saya kan kalau untuk dalam segi makanan tetap tetap teratur ya pagi siang malam. Maksud saya hal yang mendasari Mas bahwa Mas merasa kurang nyaman selain dari kurang diperhatikan. Kan bisa saja cuek aja lah, yang penting saya kerja. Itu apa? Mungkin ada? Ada konflik sama kaptennya itu. Kenapa kaptennya Mas? Namanya kita baru-baru kerja di kapal, kita belum seberapa paham bagaimana cara menguji kapal, bagaimana cara-cara gini-gininya. Saya ditegur, saya terima. Tapi maksud saya menegur saya dengan sopan ya. Ya cara gimana kan biar orang tersinggung. Oh, tapi cara nada bicara dia sedikit bikin sakit hati sama saya. Oh gitu. Mungkin cara tegurannya kasar dan mungkin kata-kata yang dikeluarkan mungkin agak kurang bijak ya diterima. Apalagi mungkin Mas masih baru di sana yang perlu dididik pendidikan, tapi mungkin kurang diperhatikan Mas ya. Jadi memutuskan turun dari Bau-Bau langsung ke Makassar. Ke Makassar. Oh gitu. Yang tadi saya bilang Mas, mungkin ada beberapa pekerjaan di Makassar, ya istilahnya pekerja Makassar ya, kasar ya, yang mungkin tidak terlalu beresiko dikejar-kejar sama satpol. Apakah pernah mencoba pekerjaan tersebut? Sudah waktu itu, sudah sempat mau kerja, ya kendalanya itu kita nggak ada identitas, jadi nggak bisa orang menerima. Kalau kerja-kerja di bengkel pun tetap ya harus pakai harus itu. Ada identitas. Kedua juga kalau di bengkel saya pun nggak punya skill. Oh iya betul, skill ya. Jadi skillnya cuma begini aja, menghibur ya, menghibur. Jadi dalam seminggu itu berapa hari biasanya turun ke jalan? Kalau dulu pertama saya hampir tiap hari. Setiap hari. Jadi semenjak saya sering dapat sama Satpol PP, itu saya rubah. Jadi seminggu kadang 3 kali, seminggu 2 kali. Diantisipasi ya, jam-jam tertentu ya. Oke, sahabat Kepo, ya miris ya mendengar cerita dari Mas Fauzan. Ya mungkin kita yang senantiasa berlalu lalang di Jalan Bawah Karaing itu hanya sepintas melihat, ini kenapa sih tidak cari pekerjaan lain? Tapi sebenarnya itu tadi
yang diutarakan oleh Mas Fauzan. Oke, Sobat Kepo, kembali lagi ke bincang-bincang kita dengan Mas Fauzan. Itu tadi kita saksikan sedikit ya aksi-aksi dengan Mas Fauzan dan teman-temannya di lampu merah tadi ya. Ya bisa dikatakan menghibur, bisa mungkin juga dikatakan memberi informasi sajalah buat mereka bahwa manusia silver itu atau manusia gold yang ada di bawah karang bukan untuk mengganggu pengguna jalan karena mereka melakukan aksinya pada saat lampu merah menyala ya, pada saat hijau ya mereka ke pinggir lagi seperti itu ya, sahabat Kepo. Oke, saya ingin tahu lagi waktu pertama Mas Fauzan memberi informasi ke ibunya dengan saudara-saudara di Lampung, apa respon dari keluarga di sana? Sebetulnya orang tua belum tahu. Oh, belum tahu. Ada di Makassar? Iya. Oh. Ada di Makassar tahu, tapi saya bekerja seperti ini tidak tahu ya. Gitu. Jadi taunya mereka saya bekerja di rumah makan gitu. Kenapa tidak coba melamar di rumah makan sebagai mungkin yang hal-hal antar pesanan atau cuci piring awalnya? Tidak bisa, tetap tidak bisa. Harus ada dites. Kalau itu juga bisa, mungkin tidak bakal seperti ini. Seperti ini. Jadi ini terpaksa saja Mas ya, iya sih. Kalau kita pikir ya, resiko dan untuk berat sih sebenarnya ya sahabat Kepo untuk melumuri badan ini dengan cat seperti ini, di mana tiap hari Mas Fauzan harus setelah sampai di rumah melap lagi ya, menghilangkan lagi, besoknya dicat lagi. Itu apa? Pakai cat kuas atau pilox atau apa itu? Ini pakai sejenis kayak kita mau buat melukis. Oh, melukis. Ya, melukis. Tapi tetap pasti ada dampaknya sebenarnya ya. Seringan-ringan pun banyak pasti ada dampaknya. Kalau negatifnya, yang saya rasa kalau warna silver ini nggak ada, tapi kalau warna gold kayak kemarin itu gatal rasanya. Oh, gatal rasanya. Tapi yang warna silver ini belum ngerasain apa dampaknya. Tidak ada dampaknya ya. Mungkin bahannya ya Mas ya.
banyak mungkin bahan-bahan kimianya yang keras kalau warna silver ya. Dalam sehari Mas Fauzan itu melakukan aksi ini dari pagi jam berapa sampai jam berapa? Kalau waktu kita nggak nentu. Nggak tentu Ya, tergantung dari keadaan juga. Keadaan sama tenaga kita kan. Namanya berdiri terus itu juga menguras tenaga. Jadi terkadang berangkat jam 8, jam 11, jam 12 sudah pulang. Ya. Lanjut lagi. Oke Mas Fauzan, saya mau bertanya sedikit ini tentang penghasilan ya, pendapatan yang didapatkan Mas Fauzan seharinya itu berapa kira-kira? Itu paling besar. Itu paling besar ini sudah 200 paling 200 besar. sehari paling besar ya. Itu kalau rame ya. Ya. Kalau paling kecil Paling 100, 100. kadang 80. Nah, gitu. Itu untuk seorang diri atau sudah digabung-gabung sama pendapatan temannya? Itu sendiri. Sendiri ya. Nah, itulah yang Mas Fauzan gunakan untuk sehari-hari. Ya. Ada juga mungkin diberikan buat keluarga yang menampung Mas? Ya, itu saya tiap hari kalau pulang dari kerja, namanya kita diikut orang, kita tidak mungkin kalau nggak memberi uang buat dia belanja. Ya, itu. Saya pribadi, saya kalau nggak ada yang buat saya kasih sama orang yang saya ikut, saya yang malu, Gitu, saya yang minder gitu. Jadi tiap kali saya pulang kerja, bagi duanya saya kasih sama orang yang ngasih. Orang yang ngasih ya. Ya, yang Itu ngajak saya ke rumah. Mas Fauzan tinggal sama keluarga yang baik itu, kata Mas Fauzan itu mereka sekeluarga berapa orang di rumah itu? Dia 5 orang itu. 5 orang. Anaknya 3 sama dia sama suami. Oh gitu, jadi tetap satu keluarga di sana ya. Keluarga. Baik orangnya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tidak kasar atau tidak apa ya? Tidak ada. Karena kalau mungkin kasar atau sifatnya jelek, pasti Mas Fauzan sudah minggat dari dulu ya, waktu di kapal dulu. Ya. Oh gitu. Apakah masih punya impian untuk bekerja di kapal Mas? Tidak ada. Tidak ada. Kalau seandainya ya ada warga yang menonton atau sahabat kepo yang menonton tayangan ini, terus Mas ditawarkan bekerja di tempatnya, contoh mungkin di restoran atau mungkin yang sesuai skill yang Mas miliki, apakah Mas mau? Kalau ada yang minat ngasih pekerjaan, ya saya alhamdulillah bersyukur saya mau. Karena saya juga begini, ada rasa malu-malu tuh ada. Rasa gimana sama orang juga atau malu ada ya. Ada. Tapi ya semata-mata Mas melakukan ini keterpaksaan saja Mas ya. Bukan keinginan atau mungkin ya bukan hobi ya istilahnya. Ada juga orang melakukan pekerjaan karena hobi. Ya kan takutnya orang beranggapan di itu nggak ada pekerjaan lain, kenapa tidak? Itu bukannya semata-mata saya pengen kerja sini, tidak. Karena ya keadaan sama itu yang menuntut saya seperti ini, yang harus menunjuk kayak gini. Sebetulnya ini saya buka masalah orang yang bekerja di jalan. Ya. Sebenarnya tidak ada yang mau kerja seperti kayak mengemis. Ya. Itu sebenarnya tidak ada yang mau kalau ada pekerjaan lain gitu. Bukan semata-mata orang mengemis kayak seperti badu, kayak apa. Itu bukan semata-mata dia ingin kerja seperti itu, bukan. Saya tahu itu keadaan satu ekonomi yang memaksa mereka buat seperti itu. Kedua, pekerjaan lain. Kalau ada pekerjaan layak, mungkin mereka nggak bakal seperti ini. Sebagian mungkin dari situ. Ya mungkin kayak itu ya harap dimaklumin lah, jangan ada berpikiran yang iya sih. Mas Fauzan, sahabat kepo, di episode yang lalu kita sempat menayangkan tema kami tentang badut-badut yang semakin ramai di Makassar. Dan setelah kami mengekspos mereka, meminta tanya jawab, ya mengadakan tanya jawab dari mereka, itu memang hal yang mereka katakan yang utama itu memang mereka terpaksa melakukan aksi kegiatan seperti itu karena tuntutan ekonomi ya, yang sulit menemukan pekerjaan lain yang halal. Ya inilah pekerjaan yang halal buat mereka, yang bisa mereka lakukan ya. Kapan atau sampai berapa lama kira-kira Mas Fauzan melakukan aksi seperti ini? Saya mau seperti ini
Kalau bisa ya sampai uang saya sudah terkumpul buat biaya pulang. Kalau uang sudah terkumpul buat biaya pulang, mungkin saya langsung pulang dan berhenti. Berapa memang anunya Mas? Biaya pulang naik kapal ke Lampung? Ini sekarang saya dengar-dengar dari temennya ibu yang di sini, itu yang punya KTP, yang punya surat vaksin, ongkos dari sini ke Jakarta itu 600. Ini dari sini ke Jakarta aja itu. Jakarta aja 600. 600. Ke Lampung dari ke Jakarta ke Lampung 300. 300. Jadi totalnya 900 ya, 900, belum makan ya. Itu ongkosnya aja itu. Itu berapa lama naik kapal ke Jakarta, berapa lama itu? Kalau ke Jakarta dulu naik kapal laut 2 malam. 2 malam. Ya. Terus dari Jakarta kita harus beli tiket lagi ke Lampung. Iya, ke Lampung naik mobil. Berapa? Oh, mobil bus bukan naik kapal. Jadi kurang lebih perjalanan 3 hari ya? Iya, 1 hari 1 malam lah dari Lampung ke Jakarta. Jaraknya. Sudah mencoba mengumpulkan uang dari hasil menjadi manusia silver? Waktu itu sudah terkumpul sedikit. Ya, namanya saya dulu, ini sedikit cerita, bukan rekayasa, bukan diapa ini apa adanya. Dulu semasa almarhum masih hidup. Ya, ya saya tahu. Saya tahu Mas sedih ya, tapi memang apa yang ada di hati Mas itu utarakan saja, tidak apa-apa. Karena hal yang diutarakan itu bisa membuat kita lepas Mas. Ya. Coba ambil kru, ambil tisu di mobil. Ya, lanjut aja Mas, tidak apa-apa. Jadi pada saat almarhum bapaknya masih ada, kenapa? Sebelum dia meninggal, dia menitip sama saya buat jagain adik sama orang tua perempuan. Jadi ya, adik saya, apa yang adik saya minta, kalau saya bisa usahain, saya usahain itu. Iya. Ya. Jadi uang yang saya kumpul udah terkumpul. Waktu itu adik saya nelpon, dia butuh uang. Ya. Dia bilang buat ini, kata sini ya. Saya dengan itu saya kasih semua sama dia. Ya, padahal sudah dikumpulkan ya. Sudah dapat berapa waktu itu Mas Pausan? Dulu sudah terkumpul 500. 500 ya. Jadi adik saya mau minta, ya, saya kasih semua. Dikasih semua. Jadi kirimkan. Apa yang adik saya minta, insya Allah kalau saya mampu ngasih, saya kasih. Ya. Karena pesan dari orang tua laki-laki saya buat jagain adik saya itu yang ibu saya di rumah. Iya, iya. Jadi apapun yang bisa memberikan ya. Saya lakuin itu cuma buat mereka. Ya, sahabat Kepo, kru dan saya sendiri serius juga terharu ya mendengar curahan hati bahwa seperti ini memang cerita dari Mas Pausan ya, tidak mengada-gada, tidak ada settingan, pure, nyata. Apa yang terjadi sama Mas Pausan itu yang kami tayangkan di channel Jelajah Kepo Production. Nanti kami coba cari solusi juga Mas ya, mungkin dari manajemen kami ya, mencoba bantu Mas, atau mungkin sahabat-sahabat Kepo yang ingin membantu Mas Pausan ya, bisa ikut juga. Nanti kami coba tulis di rekening kami ya Mas ya. Oke Mas Pausan, mungkin ya saya lanjut lagi, mungkin pada ya di Lampung kan orang tidak tahu nih pekerjaan Mas ya, mereka taunya Mas kerja di restoran dan mereka taunya oh pendapatan Mas ini setiap bulan ada. Nah mungkin kalau misalnya adik Mas tahu bahwa pekerjaan Mas seperti ini, mungkin tidak akan ini tidak sampai hati meminta kan. Sampai berapa lama mau ini berterus terang ke keluarga bahwa Mas Pausan sebenarnya di Makassar seperti ini? Mungkin kalau saya masih seperti ini, jujur saya tahu berbohong itu dosa. Ya. Tapi bagi saya, kenapa saya tidak memberitahu keluarga? Saya tidak mau bikin malu keluarga di sana. Ya, ya. Karena pekerjaan seperti ini itu dipandang orang sebelah mata itu. Ya. Ya, seperti ini kayak menangis gitu. Saya tidak mau bikin keluarga itu malu, bikin keluarga jadi omongan orang. Ya. Si Pausan kerja kayak gitu, dia mengemis di kota kayak nggak ada kerjaan, tidak mau bikin keluarga kayak gitu, nggak mau. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas Pausan ya sebelum kita tutup.
bincang-bincang kita, apa sih sebenarnya harapan Mas ke depan? Kan nggak mungkin mau begini terus, harapannya Mas ke depan. Ya, harapan saya ke depan, semoga saya tidak lama-lama kerja seperti ini, saya bisa mendapat pekerjaan yang layak. Itu harapan saya, karena bagi saya pribadi, saya malu betul saya kerja seperti ini, malu, bukan karena apa malu. Jadi saya berpikir, seperti saya mohon kalau ada ya yang bisa bantu buat kerjaan yang lain, ya tolong dibantu, karena saya butuh kerjaan yang lain. Saya bukan mata-mata pengen kerja seperti ini. Oh gitu. Nah, jadi ya buat pengguna jalan juga, saya pribadi saya mohon maaf kalau perjalanan Anda terganggu ataupun gimana. Saya tidak ada semata-mata mengganggu ataupun apa. Saya juga tidak ada cara memaksa ataupun apa. Ada orang mengasih saya ambil, tidak ada, ya berarti itu belum rezeki saya. Ya itu aja. Sahabat Kepo, mungkin ini episode yang paling membuat saya dan kru sedih, terharu mendengar Biskal atau bincang-bincang dengan Mas Fauzan. Tapi ya itulah, Jelajah Kepo senantiasa menghadirkan tayangan-tayangan apapun yang mungkin unik atau mungkin bisa menghibur, dan mungkin cerita-cerita sedih seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan tayangan Jelajah Kepo ke depan ya, kita sama-sama bisa membantu Mas Fauzan, karena cuma satu keinginan dari Mas Fauzan, tidak neko-neko, agar bisa kembali ke Lampung bertemu dengan ibu sama saudara-saudaranya, Mas ya. Oke. Kita sudahi perbincangan kita dengan Mas Fauzan untuk episode kali ini. Saya Rahul Dengasing bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit. Mari kita senantiasa saling sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih, atau saling menghargai, menghormati, dan mengingatkan. Saya Rahul Dengasing, mohon pamit. Mohon pamit. Ingat selalu, Makassar tidak kasar. Ciao.